Oke, kita mulai kembali. Oh iya. Enggak apa-apa. Halo, cek. Kita mulai kembali untuk mengeksplorasi ini ya. Nah, kita coba buat satu request endpoint kali ya. Pertama buat modul dulu deh, satu deh. Screen saya udah kelihatan belum? Belum ya? Oke. Saya share dulu di screen all. Sebelumnya saya joinkan saya di sini kan join ya. People. Calling semua nggak, Pak? Iya, aku call. Halo. Halo Pak, Yuk, bisa ke join apa mau skip? bisa Pak. Cuman nanti mungkin pakai share aja ya, soalnya punya saya masih belum bisa. Oh ya, boleh, Sudah boleh. sudah aku delete kredensialnya tetap sama saja. Sama saja ya, oke. Oh, Oke, kita coba ini dulu lah ya. Lihat tektokan dulu sama aku sama itu ya. Arya. Nah, Pak Arya mungkin atau Sharon masuk ke branch dev sharing session. Nah, ini kita sekalian ini ya, simulasi gimana sih cara kerja nanti untuk push sama push kerjaan lah intinya gitu ya dari teman-teman developer itu. Pertama, ini saya coba contohkan saya sebagai lead mobile-nya nanti ya. Nah, di sini saya sudah buat satu branch ya. Coba kita sharing dulu ke sini. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar ya. Stop sharing. Nah, ini terus di awal-awal tuh kita bikin branch yang protected ya. Misalkan ini Pak Arya LR modal produk ini kita bikin branch, kita asumsikan dev sharing session ini sebagai branch yang akan kita protected gitu ya. Atau biar jelas langsung aja deh tak bikin baru ya. Katakanlah kita bikin dari master kita bikin new branch yang kopiannya dari master. Nah, kita misalnya feature sharing. Sorry, misalkan feature apa contohnya ya? Feature dashboard misalkan ya. Kita create. Nah, habis itu Pak Arya di sini langsung buat feature branch ini menjadi private. Caranya dengan cara di bagian settings repository ini di sini ada protected branch. Nah, protected branch terus kita tambahkan branch mana yang kita mau protect. Katakanlah feature dashboard. Nah, yang allow to merge adalah maintainer, allow to push juga maintainer. Di situ kita protect.
Nah, dari sini branch-nya harusnya sudah punya status protected. Nah, setelah itu nanti diinfo ke timnya untuk kalian pull ya atau check out ya branch yang ini gitu, yang protected ini. Berarti saya sebagai developer akan lakukan git check out dulu dengan feature dashboard. Nah, dapat ya feature dashboard. Nah, terus saya akan melakukan copy lagi branch untuk dev saya sendiri gitu ya. Berarti saya lakukan git branch dev git branch dev misalkan dashboard header misalkan itu. Nah, terus saya udah buat, coba kita cek dulu udah ke create atau belum. Nah, ini ada ya dashboard header. Terus kita masuk ke sana, git check out dev dashboard header. Nah, kita sudah berada di sini. Pak Steven mungkin bisa di mute dulu kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Oh ya. Habis itu Pak Arya mungkin ini bisa jadi best practice juga. Habis itu tolong mereka suruh langsung push aja, push dulu ininya apa branch-nya ya, dev dashboard header. Tujuannya nanti saya kasih tahu ya. Jadi di push dulu. Ini kan dia masih buat di lokal ya. Jadi boleh buat di lokal, boleh juga nge-branch di sini. Ya, ini saya biasanya saya buat juga dulu di lokal. Terus saya push ke sini. Habis itu minta mereka langsung buat merge request tapi yang draft Pak Arya. Nangkep nggak? Sorry, berarti maksudnya kalau ada yang mau ngajain Vito tuh langsung dimasukin ke draft aja gitu. Mereka aja suruh buat draft, ngedraft. Tujuannya supaya kan mereka nge-merge-nya ke features dashboard kan. Terus mereka kerja di dev mereka. Manakala Pak Arya sudah lakukan merge dari teman-teman yang lain, mereka akan kelihatan tuh konfliknya. Tujuannya itu sih, biar sedini mungkin tahu mereka ada konflik di mana. Berarti mereka suruh tolong sebelum ngejain bikin merge request dulu tapi di draftin Iya. gitu. Nih contohnya gini ya, Contohnya, misalkan tadi udah ada ini kan saya udah push dev dashboard header saya ke feature dashboard, bukan master dong, feature dashboard. Lupa. Ya, gitu ya. Habis itu mark as draft, terus mereka bikin mark as draft doang di checklist berarti. iya task sama result. Oke. Result. Supaya mereka reviewernya Arya misalkan ya, milestone select label need to approve. Di situ create. Nah, dari sini kan mereka udah jelas nih, oh dev dashboard header ini kerjaan mereka nih gitu. Nantinya akan ada function apa aja kita bisa cek di sini. Nanti kan ketahuan di sini. Terus misalkan coba Pak Arya lakukan hal yang sama tapi misalkan untuk dev detail, dev dashboard header detail. Dev dashboard detail. Coba sharing screen. Oke. Bentar. Timsnya mana? Oke. Kelihatan, Mbak? Agak di zoom dikit. Dah. Sudah. Berarti kan check out dulu ke fitur ya? Iya.
Oke, berarti git page. Ada di sini ada fitur dashboard ya. Berarti git switch Git checkout fitur dong. dashboard. Sama aja, Pak. Oh sama aja ya, oke. Ya, git switch fitur dashboard. Abis itu bikin branch baru kan ya. Heeh. Git checkout Bikin branch baru. min B. Bisa kayak gini, Oh Pak. bisa ya, oke. Bikin checkout min B dev dashboard Detail. detail. Oke. Nggak pakai petik. Sorry. Cek. Oh, kurang C ini. Astaga. Oke, berarti ini habis itu di push. Push aja, ha. Oke, berarti dapat nih dev dashboard detail. Aduh, Emang udah kamu push itu? udah. Git push origin head itu push juga, Pak. Coba cek. Di sini merge. Nah, merge request. Itu desain sistem. Project desain sistem. sorry. Mana ini? LL framework product Modal produk. mobile. Merge request, create merge request. Terus change bench. Dev dashboard detail ke master ya? Salah. Dashboard detail. Git. Bingung ya. Lihat itu source sama targetnya. Oh, ininya masternya ke sorry, Ah, lupa saya. Fitur dashboard. oke, betul. Nah, ini max S draft. Terus berarti ini STL ya. Ini Crash, summary, spasi, summary. kasih spasi. Summary terus Task, sama result. result. Oke. Assignee-nya diri kamu sendiri, reviewernya Arya. Saya juga. Ya udah ke saya. Berarti ini delete atau gak usah? Nggak apa-apa, delete aja. Itu kan tapi nanti setelah di merge kan. Itu labelsnya pilih yang need approve. Udah. Create merge request. Oke. Save. Berarti dari sini sudah ready untuk melakukan do the task-nya. Intinya biar bisa di tracking ya maksudnya Betul. sama aku. Oh, oke. Oke, saya izin ambil share screen-nya lagi. Nah, dari sini ceritanya saya mau buat modul baru. Oh salah, saya mau buatin si siapa namanya, si engineer ini, developer modul baru. Nah, modul baru itu kan ceritanya modulnya dashboard ya, dashboard modul. Nah, di sini kan belum ada nih dashboard modul. Kita bikinkan modul yang baru tersebut. Nah, ini dilakukan sama leadernya dulu ya. Kayak waktu itu Pak Arya dibuatin sama Niko gitu. Nah, ini kita berarti masuk ke CD modules, terus features. Terus kita buatkan
satu branch satu oh salah, ini harusnya ada di branch-nya features dulu ya untuk presetupnya. Sorry, saya ke checkout features dulu, features dashboard ya. Terus saya benar ya. Terus di sini saya sudah di features kan ya. Terus saya create modul baru. Caranya adalah Flutter create template package namanya dashboard module. Nah, dia akan buatkan satu dashboard modul di sini. Baru habis itu Pak Arya lakukan setup di sini. Yang pertama ini homepage ini di copy aja ya. Kita coba samakan dengan dashboard setapan yang lainnya aja. Saya buat di sebelah kanan. Yang ini saya open yang authorization. Nah, ini yang ini authentication, masih authentication ya, sebentar ya. Kita coba buka yang dashboard, mana dashboard? Nah, ini dashboard modul ya. Nah, pertama publish to-nya dibuat non aja. Habis itu yang lainnya di remove aja komennya. Terus yang butuh default itu biasanya ini ya, fr route ini. Ini dulu aja, coba kita masukkan dependensi. Habis itu slang, salah, salah, slang, terus dev dependensinya samain aja, karena dia butuh slang atau refer pod dan sebagainya, ini butuh semua sih harusnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita coba cek analisis optionnya. Nah, ini ada Dart Code Matrix. Sampai sini aja di copy. Coba buat di mana tadi dashboard. Analysis option. Atau ini copy aja semua lah. Nah, kita mau enablekan Dart Code Matrix yang tadi buat standar kita sama beberapa konfigan ya gitu. Setelah itu setelah itu buat juga yang multi language Pak Arya di sini, yang lokale ini. Ini juga copy aja. Tapi sebelumnya diatur aja ininya, strukturnya. Ini Pak Arya kalau sama teman-teman nanti punya tools yang lebih cepat, lebih bagus lagi ya ininya. Nah, ini src locale pages. Itu ya. Dalam ini ada locale. Locale ini di delete aja dulu. By default tuh yang terpenting dua file ini.
File Indonesia sama Inggris. Ini Indonesia sama, iya ini Inggrisnya. Nah, bikin aja satu contoh dulu ya. Atau title. Oke. Setelah itu kita buat ini Pak Arya, routingnya. Ya, kita buat routingnya. Kita contek aja dari yang sudah ada. Pertama tadi dashboard itu punya defaultnya dashboard modul ini ya. Nah ini kita hapus saja. Terus di sini ada authentication router ini. Ini kita copy aja ke di dalam apa nih? Oh di luar ya, langsung di libnya nih berarti. Nah ini kita rename aja jadi dashboard router ya. Oke. Ini kan ada authentication router, di sini ada dashboard router. Oke, terus kita rename aja, klik kanan, rename simbol. Ini yang melakukan sekali lagi leadernya ya. Jangan anak buahnya suruh ngelakuin, pusing. Oke, dia mikir dulu. Pak Hendra, Ya, yang tadi ditambahkan ini Pak Arya aja atau kita juga? Arya aja. Oh, Ini ceritanya Arya, saya lagi bertindak Hmm. sebagai leader dari Arya atau teman-teman. Nanti teman-teman di pull aja, kita coba update gitu. Inisialisasi. Tadi harusnya sebelum teman-teman nge-pull yang features tadi atau ngebuat branch dev, ini harusnya sudah di setup. Oke, Pak. Ini nggak apa-apa, teman-teman biar tahu aja. Oke, di sini agak berat ya. Nah, ini saya import. Nah, ini harusnya import third party-nya Arya. Ini kan harusnya sudah bisa. Kan tadi kita sudah masukkan di pubspec.yaml-nya dashboard kan. Tapi dia kayak belum ngebaca gitu. Di melos berarti. Nah, kita harus melos dulu. Nggak ada. Ini kayaknya nanti mau saya ubah deh Pak Arya. Di FR ini kayaknya mau saya sendiriin di dalam utilities. Karena nggak perlu juga dimasukin sync setiap saat. Berarti maksudnya jadi link GitHub juga. Enggak, maksudnya sementara ini yang nggak usah dimasukin non FR gitu. Nanti gini. Atau saya sendiriin nanti ini. Oke. Nah, ini kita sudah lakukan melos BS. Harusnya Pak Arya di mute dulu. Harusnya, nah dia sudah bisa kita import ya.
import. Terus inisialnya kita coba contoh aja yang CCF ini ya. Saya lupa soalnya. Inisialnya tuh gimana? Misalkan ini. Pokoknya amati, tiru, modifikasi. Misalkan ini dashboard home. Kita bikin page-nya dulu mungkin ya. Page apa pages? Pages, sir. Harusnya pages ya. Pages ya. Hmm. Nah, ini langsung kita buatin aja. Dashboard page ini langsung kita apply dengan auto root. Codingannya adalah saya lupa. Ini contek aja sini. Root page ya. Nah, root page. Iya benar. Kita import. Nah, ini kan nanti dia kosong ya. Mau nanya Pak, berarti masing-masing modul itu nanti dia punya register routernya sendiri ya? Iya. Yang kita kemarin sudah bahas ya. Kayak AG aku tuh berarti dia kayak dulu dong, sama ya sebenarnya konsepnya. Sama. Oke. Cuman kita pakai third party-nya banyak nih. Nah, setelah ini kita kan harus generate dulu lah. Misalnya kita bikin skeletonnya buat halaman dashboard page ini kan. Nah, tadi karena kita pakai auto root, di sini belum kebaca. Kita harus, nah ini tuh filenya itu home root itu sebenarnya generatan gitu. Nah, kita harus generate dulu kan rootnya itu. Caranya gimana? Kita pakai build runner. Nah, kita langsung aja jalankan melos run build runner, yang build aja, jangan watch. Nah, pas kita enter, kita pilih aja yang mana. Di sini kan ada dashboard modul ya. Berarti nomor 6. Nomor 6. Nah, setup modul baru ini itu tuh tidak sering ya. Jadi jangan anggap modul itu adalah halaman-halaman yang biasa kita buat kayak halaman login, halaman itu enggak. Dia kayak satu kesatuan fungsi-fungsi atau halaman-halaman dan fitur lah. Kita bisa bilang modul itu fitur. Jadi satu modul atau satu fitur itu kan banyak fungsinya ya nanti gitu. Nah, ini sebenarnya setup per fitur tadi gitu di awal-awal. Nanti kan dashboard tuh di dalamnya mungkin ada reporting dashboard, ada transaction dashboard gitu kan. Jadi banyak, tapi digabung dalam satu modul dashboard gitu. Nangkap nggak konsepnya? Nah, ini sudah kita generate. Harusnya bisa kita panggil ya. Kita bisa panggil dashboard home root. Ada nggak? Namanya apa sih tadi? Dashboard page. Dashboard root ya. Dashboard root. Nah, ini. Dot page. Nah, dari sini kan kita sudah buat satu fitur atau satu modul besar dashboard ini dengan navigasi atau routingnya. Nah, kita harus daftarkan ke
routing atau root integratornya. Ya, di sini namanya FR root. Berarti FR root ini sebenarnya bukan framework ya Pak Arya ya. Ini sebenarnya routing yang per masing-masing ini ya, produk ya. Nggak apa, nanti kita coba evaluasi. Itu sebenarnya yang ada di utilities FR root ini itu sebenarnya mengkombinasikan atau mengintegrasikan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada authentication router. Ini itu sebenarnya kumpulan router-router setup atau daftar router atau navigasi miliknya modul authentication. Nah, di sini nih ada nih. Ya kan? Kalau ini CCFR management module, ini sebenarnya mengacu pada manajemen navigasi atau routernya si CCFR management. Berarti kalau kita tambahkan tadi yang dashboard, berarti kita samain aja. Kita panggil apa tadi? Dashboard modul router .routes gini. Nah, ini belum bisa terintegrasi karena kita harus panggil juga modulnya di router integrator ini. Nah, di sini kan tadi kita bikin dashboard modul kan. Nah, sebentar saya cek dulu apakah apa aja yang diekspor di dashboard modul ini. Oh, ekspor CCFR management router. Oh ya, kita harus ekspor juga si router ini. Karena kan dia bertindak sebagai apa? Package atau library ya. Nah, dia belum bisa baca nih. Kita harus mempublikasikan si dashboard routernya ini. Kita coba panggil dulu ya. Dashboard router. Nah, ini kita daftarkan di dashboard modul. Kita ekspor di sini. Oke. Terus belum kebaca, kita harus melos dulu. Karena kenapa melos BS? Karena si FR router ini, framework router integrator ini kan barusan kita tambahkan pub spec-nya ya di sini untuk dia bisa baca dashboard modul. Nah, kalau ada perubahan ini kita harus lakukan melos BS. Sekali doang sebenarnya. Lumayan ya, Pak Arya. Aduh, Oke, sudah berhasil. Tinggal kita panggil komen titik. Oh, ternyata belum ya, dashboard modul router. Dashboard router kayaknya. penamaannya kayaknya ya, Pak. Nah, itu. Dashboard router. Nah, ini sudah terintegrasi nih harusnya ya. Nah, terus kita coba cek deh ya. Dari sini harusnya pada saat nanti kita buat, maksudnya kita coba inisialisasikan halaman pertama yang di load, misalkan mau kita arahkan ke dashboard, harusnya sudah bisa sih. Nah, dari sini itu gimana cara kita merouting halaman ini pertama kali gitu ya. Caranya adalah sebentar, kalau nggak salah di app ya. App ini ada saya lupa ada di CC app router inisial. Coba ya, kita ke sini dulu.
initial login. Nah, kita coba inisialkan halaman pertama ini. Kita coba false kan. Tapi yang kita inisialkan si dashboard kita. Mana tadi? Dashboard router. Nah, ini kita kasih initial true. Oke. Terus kita coba running aplikasi kita ya. Pak, kalau yang authorization tadi dia juga didaftarin di FR framework gitu. Iya dong, kan dia modul. Oh. Oke. Ada ini yang masih bingung atau ada protes? Kita selesaikan secara jantan ya. Wah, boleh lihat yang framework lagi yang di routernya Pak. Itu berarti dia udah ngedaftarin modul authorization-nya juga ya? Yang mana? Ini? Yang di FR app router. Oh iya, dia udah ada authentication-nya router. Oke. Clear Pak. Ya, di sini kita harus daftarkan supaya bisa terbaca di sisi app. Berarti FR app root ini yang dipanggil di root of app itu pas Betul. nge-embed. Nah, di sini kalau kamu lihat kan ada main kan? Ada main, terus kita cari yang framework app. Framework app itu sebenarnya LR app. Di sini kan ada nih router. Terus nah FR app router itu ya tadi yang ini. Oke. Nah, ini udah dapat nih. Ya kan? Kosongan. Kalau kita buka dashboard page kita, terus kita ganti misalkan jadi scaffold, ada app barnya misalkan. Nah, ini kita save, kita reload. Nah, berubah dia. Nah, kalau kita lupa menambahkan di sini, jadi dia nggak kebaca Pak Arya. Ini kita coba ya, kita hot restart. Tuh. Ini integratornya di sini Pak Arya. Nah, ini coba saya kembalikan dulu ya. Inisialnya adalah authentication root. Saya jadiin true. Nah, sudah. Terus saya anggap saya sudah melakukan inisialisasi sebuah modul baru. Terus saya mau share ke teman-teman atau tim saya. Ya udah, berarti di levelnya feature dashboard saya akan push pembuatan modul baru ini. Nah, ini satu paket aja di push. Nah, cuman biasanya saya manfaatkan push per file ini sih, supaya karena di sini ada AI buat kita generate commit message ya, biar ini aja biar rapi. Saya commit metadata juga, terus analysis option ini tak gabungin deh, nggak apa-apa. Terus dashboardnya, string locale, page-nya, pub spec-nya, sama update dari FR app root-nya. Ini coba tak generate, commit. Habis itu saya push.
git push origin feature dashboard ya tadi ya. Nah, dari sini harusnya pada saat ini kan di branch feature slash dashboard tadi kan ada perubahan ya di sini. Harusnya tadi nanti Pak Arya tuh akan ada informasi perubahan di sini di merge request-nya. Kayak saya nih, nanti saya kan tadi udah buat juga namanya ini ya. Punya saya mana sih? Ini ya. Dashboard header ya. Ini kalau saya buka karena saya ingin mengacunya kepada feature dashboard. Nah, dia harusnya di sini nih ada informasi. Merge request content kok nggak ada? Oh, belum selesai, sorry. Nah, ini kita coba refresh lagi. Header. Iya, karena kan dev dashboardnya akan ketinggalan nggak sih? Bener ya? Nah, kalau kita cek di tempatmu ada something nggak? Oh, karena nggak, harusnya ada changes nggak sih? Feature dashboard kan? Feature dashboard di sini. Kalau kita cek di sini modules, features, nah di sini udah masuk nih dashboard kan? Nggak ada peringatan ya? Iya, karena mungkin nggak maksudnya sejauh ini kan belum ada ngapa-ngapain si dev ini kan. Ya udah. Coba kita switch ke branch dev dashboard header. Header punya saya kan ya? Git fetch. Coba kita lakukan push sesuatu dulu ya, misalkan 1. Atau nggak usah deh, misalkan ada informasi dari lead-nya bahwa tolong dong ada perubahan nih di feature dashboard, tolong di merge gitu ya. Nah, berarti saya sebagai developernya di level dev ini saya akan pull perubahan dari atas nih, dari server. Berarti kita lakukan git fetch dulu ya kan, baru git kita check out dulu features dashboard kita, terus kita pull area ini kan saya tadi udah terbaru ya. Berarti kalau dari saya header ini saya bisa langsung merge, git merge feature dashboard. Nah, saya sudah dapat perubahan dari feature dashboard. Nah, sekarang coba Pak Arya switch. Nah, chattingnya ditutup dulu. Mic-nya belum kebuka Pak Arya. Oke, jadi kan tadi ada perubahan ya di fitur, berarti git switch fitur dashboard. Nah, yang nge-track perubahannya berarti git fetch. Nah, itu ke tracking perubahannya, habis itu kita pull. Nah, karena branch saya itu branchnya di dev dashboard detail. Nah, habis itu di sini Nah, di sini kita ngelakuin git merge fitur dashboard. Nah, habis itu udah
masuk perubahannya. Dia ada di, nah ini dashboard modul. Nah, untuk awal-awal itu kita ngelakuin melos PS dulu. Oh, Loh, kok nggak kebaca Pak Arya? aduh, wah aku nggak bahas sih. Dark pub global dulu kali activate. Kok nggak kebaca? Habis itu close Terus masuk lagi ya? close terminalnya aja. Oh, Buka lagi. Nah, baru bisa. dia kok nggak ke bawah ya Pak ke projectnya? New ini harus deactivate setiap kali ini dong berarti. Setahu saya memang setiap kali clone baru harus deactivate sih. Ada yang enggak, ada yang iya, cuman tergantung ini sih. Nah, ini udah ada nih perubahan yang dari Pak Hendra tadi. Nah, habis itu kita bisa ngelanjutin di sini. Coba Pak Arya running aplikasinya terus rubah inisialnya ke dashboard. Bener nggak? Ini bisa jalan. Inisialnya itu di FR root, tadi rootsnya di mana Pak? Dashboard modul. Si dashboard modul dashboard root. Dashboard root. Inisialnya true. Yang ini di authentication root itu inisialnya jadiin false. Oke. Nah, dari situ aja klik. Bisa nggak? Loading. Aja. Extension root nya false. Oke, habis itu habis itu Ada emulator. Bentar, ini kan kita belum CD ke app ya. CD app. Skripnya udah tahu? Udah Pak. Udah. Luar biasa. Prepare sekali ya. Kok nggak kebaca ini ya? Bentar. Apanya? Belum ke save itu. Bukan si apa namanya emulator bisa ada di bawah dia. Kok ada main-mainnya? Pak Arya? Aku ini aku gini ngalaminnya Pak. Oh, karena di luar folder main. Tuh. Langkah lebih maju Anda. Mana emulatornya? Ini lagi aku nggak keluar ya, dia karena screen-nya kecil kali, bentar. X-nya kebesaran. Nah. Nah, kan muncul. Aku nggak terbiasa kayak gede gini Pak. Set. Masih kecil. Bentar lagi running. Di tempat lama lagi. Nah, itu jalan. Nah, Sip. bisa. Inisialnya udah berubah. Nah, Oke, berarti running ya. ya aman Pak. Artinya di sini setapan dari seorang leader atau project inisialisasi yang dibuatkan tadi itu sudah terdistribusi ke masing-masing developer. Nah, itu harus di make sure dulu Pak Arya nanti pada saat mulai mengerjakan task gitu. Karena ini pembuatan modul pertama kali ya. Next-nya udah kita tinggal bagi per page-nya itu.
Di pages ya? Iya, betul. Oke. Oke, saya take over lagi ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sharon? Oke, saya aman, Pak. Nah, Sharon sudah coba bikin brand sendiri nggak? Yang tadi dev itu. Mana? Oh, mute ya. Halo, Sharon dan teman-teman yang lain selain Arya sempat buat yang ini nggak, dev ini? Branch baru buat latihan? Atau lanjut aja? Yang mana, Pak? Yang header itu. Kamu bikin branch baru ngebelah dari feature authentication ini. Jadi kayak ini pembagian pekerjaannya lah itu. Mau nyoba? Ini maksudnya buat apa, Pak? Buat branch. Oh, gini-gini. Mungkin buat konteks. Saya itu lagi menjelaskan. Kok lama ya? Kemarin tuh saya udah sharing kan ya. Kalau di PPT saya itu salah, ini SKF. Ya mungkin ini sambil meng-highlight apa yang saya lakukan aja deh. Nah, tadi tuh saya sedang menjelaskan cara kita melakukan branching. Nah, ini. Jadi tadi reviewer ini bukan reviewer ya. Di sini deh. Tadi Arya itu atau saya buat satu branch namanya features dashboard tadi ya. Features dashboard. Terus saya protect di sini. Tujuannya supaya nanti developer tuh nggak sembarangan bisa ngegabungin source code-nya ke sini gitu. Ya ini saya maintain sebagai lead mobile-nya. Setelah itu dari sini si teman-teman developer tuh nge-pull atau ngambil branch ini untuk pertama kali, terus dipecah sama dia. Nah, prefixnya adalah dev/login user. Kalau tadi berarti dev/dashboard header, dev/dashboard detail gitu. Tapi dari features dashboard gitu. Nah, terus tadi saya sempat Arya, kita belum lakukan merge request ya. Sudah, tapi merge request ini dilakukan dengan draft gitu. Jadi belum benar-benar selesai ceritanya. Nah, tujuan kita melakukan drafting ini tuh sebenarnya untuk melihat nanti si reviewernya itu ada konflik apa enggak gitu. Yang dia rubah itu sebenarnya ada konflik enggak dengan yang ada di features atau di teman-teman yang lain gitu. Nanti kelihatan kalau ini misalkan Arya sudah selesai terus bilang bahwa saya sudah siap di merge gitu, dia akan rubah dari draft menjadi submit. Nah, ini contohnya gini ya. Ini saya katakanlah saya sudah selesai gitu ya.
terus saya save. Nah, ini dia open nih, artinya kerjaan dia di dashboard header ini udah selesai dan siap untuk di review sama Arya. Nanti Arya lihat tuh perubahannya. Ini saya coba contohin ya. Misalkan saya lakukan sebuah perubahan di dashboard ini. Di dashboard ini, nah misalkan saya tambahkan sebuah listing di sini ya. List view, nah item 1, item 2, item 3 misalkan. Terus katakanlah di sini saya udah selesai lah. Saya anggap udah selesai. Saya commit. Habis itu saya push kerjaan saya. Git push origin dev dashboard header. Nah, harusnya nanti changes ini akan ada nih, akan ada datanya di sini. Nah, oke, udah selesai. Kita coba refresh. Nah, ini ada nih satu changes nih. Nah, masuk kan perubahannya. Itu. Nah, somehow ini sudah oke, kata si lead-nya. Terus dia mau approve gitu ya. Nah, ini kita approve di sini. Mungkin belum kita, ya nggak apa, kita delete aja. Approve, merge. Oke, ke merge. Merge ini artinya apa? Kalau kita lihat ke slide sini, mana Pak Arya tadi slide saya? Oh, nggak muncul ya? Ini nih. Nah, tadi itu yang saya lakukan adalah saya minta kerjaan saya digabung ke branch ini. Menandakan bahwa task saya sudah selesai. Nah, task sudah selesai itu definition of done itu adalah si lead kita itu sudah boleh memperbolehkan pekerjaan kita digabungkan ke features ini. Gitu. Nah, kan tadi ada dua ya, header sama detail ya. Nah, kerjaannya Pak Arya ini yang developer satu lagi ternyata belum selesai kan. Gitu. Nah, mungkin Pak Arya bisa cek di tempatnya Pak Arya merge request-nya tuh kayak gimana bentuknya. Sharing session, sharing screen coba Pak. Session lagi. Mau beli motor ya Pak Arya? Di itu aja di git-nya Pak. Pasti ada changes something kan. Coba. Di refresh dulu. Nggak di detailnya Pak Arya ada nggak? Coba jangan draft. Jadiin submit. Edit Pak. Di atas tuh ada tombol edit. Oh, terbiasa di GitHub ya Pak Arya ya? Belum terbiasa. Sombong sekali. Save change.
Kok nggak ke detect ya? Oh ya. Coba Pak Arya lakukan perubahan di file yang sama. Ya, biar konflik. Kita manajemen konflik aja dulu. Itu di dashboard page itu bener yang tadi, Pak. Iya, bebas. JList ada nggak? JList atau apa? JColumn. JCo. Sepertinya udah bisa ya. Di versi yang baru sudah ditambahkan by default Pak Arya. Space. Si Flutter sudah nambahin. Sia-sia memang nggak apa-apa. Paling nggak sudah berusaha. Oke. Nah, jangan titik ya. Saran saya, pakai git yang sebelah kiri aja tuh, yang punya VS Code aja ya. Pub spec-nya itu ada perubahan ya, Pak Arya? Oh, nggak bisa di running? Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi ntar cari tahu ya, kok gitu aja error gitu. Ya itu aja, dashboard page aja misalkan ya. Pakai AI aja itu yang gemi apa? Nah itu, coba klik. Nggak keluar ya? Ya udah deh, manual aja deh. Post coba origin dev dashboard detail. Nah tuh, coba changesnya lihat. Nah kan, ternyata terjadi konflik. Ntar dulu Pak Arya, buka dulu yang overview dulu Pak Arya. Yang itu yang tab overview tuh. Nggak, di tempatmu dulu. Kan ada, bukan yang tadi gitnya. Kan ada tab overview tuh. Coba saya request control coba. Nah, yang ini nih, Pak Arya. Nah, saya mau jelasin ini dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada informasi terkait dengan tracking ya, tracking perubahan dari source code kita. Di sini ada source code branch is to commit behind. Nah, artinya si branch ini itu tuh tertinggal 2 commitan dari siapa? Dari feature dashboard ini gitu. Karena kan tadi feature dashboard ini sudah tergabung dengan feature header ya. Dia sudah yang terbaru. Nah, sedangkan ini yang lama. Nah, di samping itu ada konflik juga. Oh, ternyata ada developer yang merubah source code yang sama, line of code yang sama. Nah, itu harus di resolve. Nah, cara resolve-nya gimana?
Pertama, Pak Arya mungkin balik lagi ke source code-nya yang ada di lokal, ya kan? Oh ya, saya stop aja dulu. Udah nggak nge-lag. Nah, caranya gimana Pak Arya? Pertama kita pull dulu kan. Pull dulu branch-nya si target yang kita mau gabungkan. Nggak bisa switch sih, kan kamu masih ada changes kayaknya deh. Nggak bisa ya? Bisa apa nggak? Oh, kok bisa sih? Switch. Git switch lagi berarti. Oh, git check out yang nggak bisa. Nah, enggak. Di sini harusnya sudah terlihat konfliknya sih Pak Arya. Atau belum ya? Oh, git merge dulu, betul. Git merge dari dashboard. Nah, ketahuan nih. Nah, taruh Pak Arya. Jadi di sini ada informasi. Saya coba request control lagi Pak Arya, boleh? Nah, di sini kalau kita cek tadi di terminal, mana Pak Arya? Buka terminal Pak Arya. Coba saya yang buka view. Bisa. Comment backtick deh kalau nggak salah. Comment backtick. Oke. Di sini ada informasi fix conflict kan. Kalau kita mau merge gitu. Nah, terus kita ke sini aja nih. Nah, ke sini nanti ada tuh merge changes, kita klik. Mana? Belum ya? Oh. Ini harusnya ini harusnya klik kiri kanan Pak Arya. Saya biasa kiri kanan di sini. Enggak. View bisa nggak? Di settingnya di mana ya? Coba. Resolve in merge editor, betul. Benar. Ini maksud saya. Sebentar. Jadi kita di sini ada ada 3 panel ya. Yang kiri itu kalau bisa dilihat ini incoming dari server atas. Yang sebelah kanan ini current yang ada di lokal kita. Nah, yang di bawah itu adalah actualnya yang sekarang ada. Ya, betul. Nah, kita bisa cek di sini. Kita mau accept yang mana nih? Mau accept yang incoming atau accept yang current? Atau mau gabung keduanya? Nah, sama misalkan, loh ini kan sudah naik ke feature ini kan? Berarti saya jangan ngerubah lagi dong. Berarti kita accept yang incoming. Perubahan dari saya. Habis itu kita complete. Nah, dari sini kita sudah resolve konflik tadi, terus kita commit. Setelah commit, coba kita git status lagi. Nah, sudah resolve ya. Terus tinggal kita git push ya. Atau ya sebenarnya Pak Arya harusnya yang mana? Misalkan Pak Arya sebenarnya harusnya dia buat halaman baru. Atau misalkan dia di pages ini dia bikin widget sendiri.
Salah ya. Ini harusnya masuk ke benar ya. Misalkan dia sebenarnya bikin file baru namanya card widget.dart. Oke. Ada perubahan lagi, berarti kita add aja di sini. Mana Pak Arya? Kartmu ya, ini ya. Kok nggak bisa sih? Commit. Gini ya Pak Arya. Oh salah. Dev dash apa? Dev apa? Git push origin. Gini. Wih, keren banget ini. Oh ya, coba lihat Pak Arya. Oh nge-lag, oke, stop dulu ya. Dan kita bisa lihat di merge request, di open, disebut detail. Nah ini change-nya ada nih, cuman kalau yang ini udah nggak konflik, jadi udah bisa di merge, cuman harus persetujuan Pak Hendra dulu, ya kan Pak? Ya betul. Ini karena Arya sudah saya set sebagai maintainer, maka approval button sama merge-nya muncul. Kalau dia developer harusnya nggak bisa. Ya, betul. Oke, dari sini saya ambil alih lagi ya. Oke. Nah, dari sini katakanlah saya anggap sudah oke. Terus saya merge. Nah, setelah itu feature dashboard inilah yang sudah memuat pekerjaan dua developer tadi ya. Jadi feature dashboard itu. Sehingga saya kalau sudah selesai di feature dashboard, ya saya nggak butuh lagi masuk ke dev dashboard header saya. Maka saya pindah ke feature dashboard. Terus saya pull origin head-nya. Bisa nggak apa ya origin head? Bisa ya. Kalau kita lock, nah di sini sudah masuk kok ragu sih saya. Tadi nggak bisa tadi. Git log. Nah nih udah masuk kan perubahannya. Log-lognya ini. Kalau kita cek di sini source code-nya, harusnya widgetnya Pak Arya juga sudah masuk. Nah di sini widgetnya masuk kan gitu. Nah terus habis itu muncul tas baru. Tambahin dong. Bukan tas baru. Ternyata pas kita tes ada error nih di dashboard gitu. Di dashboard errornya ada di detail.
detail something lah gitu. Sorry, misalkan header tugas saya tadi sebagai yang buat dev header atau siapapun lah. Nah, saya mau fix gimana caranya. Nah, tidak serta-merta kita fix di dashboard ini. Kita harus bikin dulu. Kita pecah dulu menjadi branch baru dulu ya. Git branch min B ya. Tadi gimana caranya Pak Arya? Git checkout min B. Nah, kita tambahkan fix misalkan typo, bukan typo deh. Load initial data. Ini ya, misalkan di dashboard initial data. Nah, kita posisinya pastikan dulu fix dashboard. Nah, oke. Terus kita dengan prefix fix ini itu artinya kita akan melakukan sebuah bug fixing ya gitu. Nah, misalkan kita sudah buat, jadi buat dulu branch fixnya, baru kita bekerja di source code yang kita mau fix. Katakan ini mau di fixing, kemudian kita sudah lakukan fix, terus kita mau push fixnya kita, gitu ya. Oke. Nah, terus kita git push origin head misalkan. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi yang tadi Pak Arya belum setup ya, yang analyze itu, tapi nggak apa-apa, ntar aja. Oh, analyze. Tinggal nambahin dot code matrix kan ya? Bukan Pak Arya. Ini yang kemarin saya jelaskan. Kita tuh ada pengecekan sebelum para developer nge-push ke server. Kita harus make sure di bagian problem ini tuh nggak ada baik warning ataupun info. Jadi kita strict sekali ini. Nah, cuman isunya adalah semua modul itu akan dicek sama si Mails ini. Nah, oke, sudah masuk. Kalau kita cek di sini, nah ini ada nih pusan informasi push, namanya fix dashboard initial. Terus mau saya pengen lakukan merge request ya. Pak, saya sudah selesai nih fixingnya, saya MR ya gitu. Oke, di MR fix ke kemana? Nah, kemananya ini adalah langsung ke feature dashboard gitu. Jadi nggak lompat ke dev dulu ke feature, tapi langsung fix ke features, kayak dev ke features tadi ya. Compare. Kita bikin administrasinya. Powernya Arya misalkan. Nah, kayak gini. Terus si reviewernya nge-review, ternyata ada komen nih. Sorry, tolong jangan di hardcode, masukkan ke lokale. Lokale ya. Thanks. Nah, ini yang saya bilang kemarin, kita harus udah ketawa aja Arya. Kita harus bijak ya dalam memberikan komentar. Nah, komentar yang nggak bijak gimana? Nah, ini paling enak nih saya nyontoinnya. Gini nih, woi, ini nggak pakai tolong, jangan gini, pindahin ke lokale. Kan gue udah contohin.
Gitu aja lupa. Ini bikin konflik nih. Add comment. Nah, habis itu Arya ngebales lagi, misalkan nggak ngebales, diem aja, atau dia cuman ngasih emoji gini. Emojinya gimana ya? Emojinya gini, WTF misalkan gitu. Nah, ini contoh-contoh praktek review yang salah ya. Nih. Seperti itu. Udah, habis itu saya lakukan approve. Coba ini Pak contohin yang pas nge-push tapi dia keblok gara-gara masih ada problems. Oh, di tempat saya ya. Heeh. Siap Pak Arya, laksanakan. Misalkan gini. Nah, ini kan saya sudah merge, berarti saya check out lagi yang features dashboard, terus saya pull. Oke. Terus somehow saya mau buat branch baru lagi ya untuk kerjaan tas yang baru. Misalkan tadi apa, git check out min b dev dashboard error handling misal. Jangan deh apa load sync misalkan ya. Nah, terus saya ada isu nih ceritanya. Yang tadi saya bilang ya, ternyata ada problems nih di sini. Saya ada informasi problem di sini, tapi saya hindari ignore gitu. Terus cuman gini doang, nggak apa-apa deh, gua push gitu. Nah, terus tiba-tiba dia lakukan ini, terus dia commit, ya kan? Habis itu dia push. Misalkan gini. Nah, ini tuh kita ada jagaan lagi nih. Jadi kita gunakan tools Dart Analyze supaya kita melakukan blocking terhadap komitan-komitan atau push ke server yang masih ada problems ini ya, yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini nggak bisa nih, fail. Failed apa? Ini salah satunya ada ini. Nah, terus saya fix di sini. Kasih cons. Ya udah deh, saya kasih cons gitu kan. Itu rapi banget ya, Pak? Kenapa? Harus rapi banget ya. Iyalah. Karena gini, isu-isu yang ada di problems ini tuh bisa jadi akan impact ke source code teman kita yang di atas kan, gitu. Mungkin di satu sisi ya kita nggak tahu environmentnya mungkin berbeda atau gimana. Nah, itu dia sudah terlanjur push gitu. Kalau soalnya ada kejadian kayak gitu, dia mengignore standarisasi yang kita sudah bangun, akhirnya bikin kacau. Terus saya push lagi ya, saya push lagi, jadi bersih ininya, problemsnya. Pak Hendra, berarti Iya itu Pak, kalau misalnya kita push untuk head itu aslinya nggak boleh kan sebenarnya ya? push Harus head pakai yang merge tadi itu nggak sih? enggak sih, ini push head itu sebenarnya kita nge-push di branch kita sendiri sih Pak. Oh,
Ya, Ini ya, kan ya. kita Oke. melakukan perubahan di lokal. Di lokal local branch kita, terus kita mau update ke apa namanya server lah gitu. Tapi tetap di branch kita gitu. Kalau yang tadi mau nge-merge di branch yang gabungan, nah itu baru itu harusnya nggak bisa Server ya. sih. Iya, Heeh. iya. Oke deh. Secara ini harusnya sudah kejaga karena protected kan. Dia harus melakukan merge request di website ini gitu, di webnya Git gitu. Oke. Itu Pak Arya tadi contohnya ya yang di blok itu ke blok untuk yang problemsnya masih ada. Nah tapi terakhir itu ada to do. Biasanya ada warning to do itu sebenarnya tercatat di problems tapi pas kita push itu dia lolos sih gitu. Itu pengecualiannya gimana Pak? Codingannya maksudnya bisa ngecualiin kalau to do itu dia lolos gitu. Nah Atau dia udah auto kayak gitu analisnya. itu saya belum cek lagi ya. Kayaknya tuh ada extension atau settingan di VS Code-nya yang membuat problems ini membaca to do itu sebagai issue gitu. Berarti yang Bapak belum berhasil kalau to do ya? Belum berhasil di take out sih dari analysis itu. Jadi kayak bukan ambigu sih, membingungkan. Jadi problemsnya ada, tapi isinya to do. Tapi sebenarnya pas kita mau push itu sebenarnya berhasil. Paham nggak? To do itu sebenarnya di-ignore sama si Dart Analyze ini. Tapi sebenarnya kebaca sebagai problem karena to do-nya itu masih. Tapi dulu juga gitu kok dari aku to do memang terbaca sebagai problems. Tapi nggak boleh ya. Harus di Tapi take out kalau ya. di aku boleh. Jadi mereka emang ada pengecualian gitu. To do-nya tetap terbaca di problems, tapi once misalnya di push dia emang kebaca Oh problems. berarti VS Code saya yang salah dong. Yang bener tempatmu. To do-nya muncul kan. To do-nya Tempatku nggak muncul. muncul nih. Yaudah nanti kita cek lagi ya. Oke Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya sebenarnya sharing ke Pak Arya biar nanti manage timnya itu bisa kegambar ya, administrasi source code reviewernya gitu ya. Baik Pak. Nah kita memang coba ngejar itu Pak Arya karena adapun nanti cara ngodingnya gimana, slicing gimana itu sudah ranahnya nanti pada saat sudah terjun ke medan pertempuran gitu. Tapi di sini karena Pak Arya sebagai lead, saya ingin Pak Arya bisa memanage kita punya ekosistem dalam administrasi kita ngedevelop gitu sih. Nah, pada saat sudah oke, features ini sudah tergabung semua, maka kita bisa deliver ke teman-teman QA gitu. Kita bisa build dengan branch feature tadi yang dashboard tadi. Oh, dashboard udah selesai nih. Oke, buatin dong APK-nya. Nah, kita bisa melalui branch dashboard tadi kita bisa compile APK kita dan kita serahkan ke tim QA dan kita bilang ini ya fitur dashboardnya. Yang lain-lain belum ada gitu. Oke. Nah, sembari mereka ngecek, kita bisa bikin features yang lain gitu. Jadi paralel tuh terjadi di sini. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak Pak Arya? Pak Hendra, Atau itu teman-teman? Ya. pembagian fiturnya itu memang seperti apa ya contohnya? Misalkan kita kan bikin login nih. Itu kan ada apa namanya? Authentication, ada authorization. Itu dipisah per itunya ya. Atau pisahnya gimana ya? Saya masih bingung. Dipisah. Soalnya kan saling berkaitan kan sepertinya. Kan? Yang masih bingung sebelah mana cara menggabungkannya apa gimana? Oh, bukan, cara memisahkannya. Kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Oh, mungkin gini ya. Kita anggap namanya feature itu kan satu
kumpulan dari beberapa bisa halaman, bisa fungsionalitas segala macam gitu. Nah, satu fitur besar itu kan kalau kita breakdown, misalkan contoh tadi dashboard, itu kan sebenarnya kalau dashboard itu ada bagian-bagian lain di dalam dashboard gitu kan. Nah, itu bisa nanti kita deliver atau kita pecah lagi ke pengerjaan masing-masing gitu. Kalau misalkan ya jangan dashboard ya, misalkan authentication ya. Authentication itu kan modul besarannya adalah authentication kan, tapi sebenarnya di dalam authentication kan ada halaman login, halaman OTP, halaman change password gitu. Nah, kan kita harus bekerja secara paralel ya. Ada 3 orang developer, nah ini masing-masing kita bagi aja mereka dengan tas-tas ini gitu. Jadi walaupun dia ada 3 login, change OTP password itu tetap 3 orang gitu enggak masalah ya. nggak masalah gitu. Nanti pinter-pinternya pembagian tugas itu sih. Nah, kalau kita bekerja secara single factor, ya nggak usah kayak gini, ngapain? Langsung aja feature authentication tak ajar sendiri, bener nggak? Ya. Nah, maksudku kan kalau misalnya dibagi 3 itu kan kita kan misalnya login, habis login kan kayak OTP. ke OTP gitu kan. Uh-uh. Kita kan gabungin ininya kan masih secara secara developernya kan beda nih. Ya kan taksnya saya cuman OTP doang, taks saya cuman login doang. Nah, ini gabungkan jadi kan sudah di merge, sudah diapain, itu kan harus digabungkan lagi kan. Oh, benar. Nanti gini, ada integrator lagi di sini. Nanti tugas Pak Arya pada saat sudah login sama OTP digabung, kan pasti ada kayak redirect halamannya gitu ya maksudnya. Betul. Nah, nanti tugasnya Pak Arya sebenarnya di sini. Dia akan edit branch feature ini, dia lengkapin, entah dia juga buat satu branch integrator. Nanti dia lengkapin tuh, dia konekin antara login dengan OTP gitu. Atau nanti Pak Arya sudah ngasih aba-aba, misalkan Steven, nih kamu nanti login user, arahkan ke halaman ini ya gitu. Nanti informasinya nih, kalau misalkan memang sudah ada ancang-ancangnya, desainnya sudah ada. Nah, nanti si Pak Steven ini buat tuh skeletonnya istilahnya. Nanti tak buat, nanti Pak Arya nih yang nanti akan ngecek. Oh, ternyata dia salah nih redirectnya. Nah, itu udah tugasnya Pak Arya untuk mengintegrasikan gitu. Iya. Tetap ada integratornya gitu. Ya, tadi pertanyaannya bagus tuh untuk integrasinya. Nah, pada saat bekerja sendiri-sendiri Pak Steven misalkan, atau ini nih di tengah-tengah nih OTP punya Sharon misalkan, loh aku mau ke OTP kan harus pakai login dulu gitu. Nah, ini nggak harus, langsung aja kamu inisial awalnya kan cuman ini kan bukan cuman, maksudnya kalau ada parameter yang butuh dari login ya bikin aja dummy-nya atau dibuat kesepakatan dulu. Nanti login user, aku akan ngirim ini ya ke Sharon ya. Nih Sharon, kamu buat properti-propertinya misalkan username, password. Nah, nanti dia akan bikinin tuh skeletonnya. Nah, pada saat Pak Arya ngegabungin itu sudah kayak semi-semi terintegrasi lah gitu. Nah, makanya di sini harus kuat nih kontrak API-nya sama kontrak parametersnya ini harus kuat masing-masing. Seperti itu Pak Steven. Kebayang ya? Iya Pak. Gitu. Ini yang diharapkan kita bisa bekerja secara paralel gitu. Nah, ini memang behavior ini tuh memang butuh pembiasaan gitu. Karena saya sama Pak Arya juga pada saat kemarin project yang sebelumnya itu juga kayak gitu. Kita dituntut untuk bisa mandiri gitu loh. Kita harus tanya, parametermu masuk ke OTP itu apa sih? Nah, tak buatin dulu di sini skeletonnya. Setelah itu ke change password apa. Jadi pada saat integrasi si integratornya itu udah enak, itu tinggal edit dan melengkapi. Manakala belum lengkap, nanti hak prerogatifnya si integrator atau si lead itu untuk mengevaluasi
atau mengkoreksi merge requestnya dia. Kamu nih masih ada yang salah nih. Tolong dilengkapin nanti parameternya A, B, C gitu. Makanya tugas si integrator ini cukup berat. Makanya dia nggak hands on coding sih. Dia kalaupun harus turun tangan kalau misalkan dibutuhkan saja gitu. Nah, si ini nih. Yang senyum-senyum ini nih. Tugasnya nih berat nih. Begitu ya Pak Arya, mungkin dan Pak Steven teman-teman gambarannya. Oke. Siap-siap vitamin sama yang ini yang banyak Pak Arya. Sebagai lead Anda harus harus selalu fit ya. Yang LR ini developernya berapa Pak? Developer ini LR mobile-nya itu ada 3 yang produk. Terus back-end-nya ada 4 kalau nggak salah. Terus web-nya ada 2. Jadi berapa tuh? 3, 4, 2. 7, 9. Mobilenya berapa? 3 ya? Mobilenya 3 sama lead-nya. Iya. Struktur yang kemarin tuh yang saya share. Oke. Ya, mungkin itu saja hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit ada gambaran terkait dengan khususnya kalau Pak Steven dan Sharon dan Kevin ini ya, gambaran frameworknya kayak gimana, terus cara implementasi frameworknya gimana, terus nanti kalau bekerja secara kolaborasi menggunakan framework ini kayak gimana. Nah, harapannya nanti pada saat teman-teman MFJ mau buat produk yang serupa dengan menggunakan framework ini sudah ada bayangan lah gitu ya. Nah, nanti gimana implementasi secara detailnya nanti kita coba lihat dari experience-nya Pak Arya dan timnya dia ya dalam membangun LR ini. Nanti kita bisa somehow kita minta sharing session-nya juga gitu. Sama tanya lagi. Boleh. Ini kalau misalnya develop mobile nih, ya. Kita harus anggapannya harus sama-sama ya, front end dengan back end ini anggapannya developnya harus berkesinambungan atau devnya back endnya dikerjakan dulu nggak masalah, front endnya dikerjakan dulu nggak masalah, atau gimana ya Pak? Ya, kalau tadi kita sudah bekerja secara kontrak, artinya sudah tidak ada tunggu-tungguan sih Pak Steven. Tadi saya bilang kalau bicara front end sama back end, kalau itu ada kontrak API namanya. Jadi parameter request, parameter response yang sudah kita sepakati itu nanti itu yang sama-sama dibuat gitu. Jadi ada mereka jalan sendiri, kita juga bisa jalan sendiri dengan mocking response dan request yang tadi. Nah, nanti tapi tetap ada satu timeline untuk kita integrasi, ngetes nih. Oh, back-endnya udah ready ya. Front-endnya juga ready. Oke, kita konekin. Ayo. Nah, di situ ada 1 hari buat kita integrasi antara front-end dan back-end itu. Iya. Oke deh. Siap. Mungkin itu aja ya, teman-teman. Ada lagi terakhir pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih Pak Steven, Sharon, Kevin, sama Arya ya untuk bisa join di sini. Nanti minta tolong di report ke Bu Silvi dan manajemen yang lain terkait dengan hasil ini. Iya Pak. Sama nanti saya coba juga, itu punya saya kok masih belum bisa itu. Ya. Pusing saya. Betul. Itu makanya harus dedicated 1 hari buat setup environment sampai dia running well lah gitu. Kalau sekarang kan masih running hell ya. Running well apa running hell? Banyak merahnya soalnya. Merah. Gitu aja. Mungkin Sharon ada masukan? Belum ya. Belum ya. Oke. Kevin? Nggak ada. Oke. Arya? Cukup Pak. Cukup ya. Sip, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Makasih. Makasih Pak Indra. Sama-sama. Makasih ya. Thank you. Huh.